Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita berjumpa kembali. Tadi pagi kita sudah bersama-sama belajar untuk percaya. Belajar percaya. Nah, sekarang belajar percaya apa? Belajar percaya amanat agung. Malam ini kita akan merenungkan satu ayat yang menurut saya amanat agung Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Ya Bapa, malam ini kami akan belajar tentang amanat agung-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, memimpin kami, supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami dan kami bisa melakukannya. Roh Tuhan mengurapi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari saya ambilkan dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah saudara, sebelum kita merenungkan ayat ini, kita angkat dulu satu pujian Kidung Jemaat 341 bait pertama dan kedua. Segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak para ahli, banyak para pendeta, bahkan semuanya mewartakan yang disebut amanat agung Tuhan Yesus itu ada pada Injil Matius 28 di bagian akhir ayat 18 sampai 20. Tetapi saya pribadi berbeda dengan semuanya itu. Menurut saya yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus justru di Injil Markus 16 ayat 15. Apa bedanya di sana? Kalau dalam Injil Matius jelas bahwa beritakanlah Injil, ajarlah ini hanya kepada manusia. Akibatnya apa saudara? Masa bodoh dengan lingkungan, masa bodoh dengan alam yang rusak, masa bodoh dengan hutan yang hancur, masa bodoh dengan tanah yang tandus,
sehingga penggunaan pupuk buatan begitu merajalela, sehingga membuat tanah menjadi keras, sehingga kalau ditanami tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi di Injil Markus 16 ayat jelas sekali, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup yang lain, bahkan benda-benda mati. Loh, kenapa bisa begitu, saudara? Karena Injil, kabar sukacita, itu tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk alam raya beserta dengan isinya, supaya yang berbahagia tidak hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain. Ketika kita hanya mementingkan manusia, maka yang lain terabaikan, akhirnya justru hancur. Banyak sampah plastik tidak teropeni dengan baik, gitu ya. Jadi sampah plastik banyak yang tidak terurai, akibatnya membuat gersang. Nah, tetapi segala makhluk itu mendapatkan berita Injil sukacita, maka tumbuhan ya bisa hidup bahagia, mensuplai O2 untuk kita, hewan juga bisa menikmati sukacita bersendagura tanpa harus merasakan ketakutan, sehingga hewan-hewan juga mensuplai protein untuk kita semuanya. Nah, akhirnya semuanya bersukacita dan semuanya tercukupkan. PBB dan sekaligus juga WCC, kita semua punya program GPIC, Justice, Peace and Integrity of Creation, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Akibat dosa itu tiga hal: rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, rusaknya hubungan manusia dengan sesama, dan rusaknya hubungan manusia dengan lingkungannya. Dengan Tuhan hancur hubungan kita, kita diusir keluar. Dengan sesama kita, kita saling bunuh. Dengan lingkungan kita saling penguasaan, membabat habis sehingga banjir di mana-mana. Saya tidak setuju kalau gunung meletus itu bencana, bukan. Bagi saya gunung meletus itu berkat, karena melalui letusan gunung Tuhan mencurahkan berkat, ada pasir, ada tanah yang subur. Yang disebut bencana apa? Ketika banjir karena penebangan hutan yang luar biasa tanpa memperhatikan lagi, nah itu bencana. Penggunaan pupuk buatan yang sesaat subur kemudian membuat tanah jadi tandus, itu bencana. Nah, karena itu mari kita kembangkan. Nah, sehingga dengan demikian kita perlu mewartakan Injil kepada segala makhluk supaya boleh merasakan sukacita. Penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus mengembalikan lagi. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi yang di luar Firdaus ditarik ke dalam Firdaus. Manusia dikembalikan lagi dalam hubungan dengan Tuhan. Indah. Manusia dikembalikan lagi hubungannya dengan sesama, saling menghargai, hak-hak asasinya. Manusia kembali mengolah Taman Eden dengan baik. Itulah berita Injil. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan oleh amanat agung Tuhan Yesus, supaya berita sukacita, berita Injil sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup yang lain, untuk tumbuhan, untuk hewan, juga mungkin untuk benda-benda mati. Sehingga dengan demikian
terjadi keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan Tuhan. Karena begitu Yesus berkarya menyelamatkan manusia, tirai bait Allah yang menyekat antara ruang dan Maha Kudus sobek, terjadi komunikasi langsung, dan itu berarti hubungan manusia dengan Tuhan pulih kembali. Dan hubungan manusia dengan samanya menjadi pulih. Itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Terjadi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sehingga dengan demikian semuanya menjadi indah. Karena semua saling membutuhkan. Manusia membutuhkan sesamanya, manusia membutuhkan lingkungannya, membutuhkan hewan, membutuhkan tumbuhan, juga membutuhkan benda-benda mati. Dan yang terutama manusia butuh Tuhan yang sendiri. Nah, karena itulah saudara, mari kita wartakan Injil Tuhan kepada segala makhluk. Niscaya semuanya akan indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semua berkat itu. Sukacita yang luar biasa kami rasakan karena Engkau menyelamatkan kami, hingga hubungan kami dengan Engkau pulih, hubungan kami dengan sesama kami indah, dan hubungan kami dengan lingkungan juga akrab. Sehingga dengan demikian semuanya saling membangun, tidak saling menindas, tapi saling menumbuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berserah dalam Tuhan Yesus, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Bapa serta Tuhan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Kita akhiri dengan bait ketiga dari Kidung Jemaat 341. Merebut umatmu tergerak, ya Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera Terima kasih, sampai bertemu dalam persekutuan doa Rabu malam. Amin.